Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan sudah siap ngaji bareng, begitu ya Ustadz ya, di program Dialog Fajar pagi hari ini kerjasama dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Dan di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Allahu Akbar. Semangat juga Allah Akbar ya. Mim, ya. Luar biasa semangat ini. Iya, soalnya upahnya nggak tertunda Ustadz. Masya. Gitu ya. Iya. Ini tuh perkara yang apa ya Ustadz ya, remeh gampang gitu ya, atau yang nggak seberapa besar gitu. Maksudnya ya udah karena sudah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan begitu ya Ustadz ya. Tapi kadang sering kali itu lupa, entah itu perjanjian mengupahi pegawai ataupun bawahan kita ataupun siapapun lah Ustadz yang ada perjanjian dengan kita, perjanjian kontrak kerja gitu ya Ustadz ya, yang mana nanti kalau sudah menyelesaikan tugas atau menyelesaikan pekerjaan itu harus segera dibayar upahnya. Kadang itu sering lupa Ustadz, kita abai gitu waktunya, bahkan kadang sampai lupa, sampai numpuk double gitu Ustadz. Nah, kalau tuntunan Nabi Muhammad itu seperti apa sih Ustadz dalam pembayaran upah terutama pada pegawai kita? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ayu. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, kawan-kawan masih terus bersambung hati ya. Alhamdulillah. Mengikat perasaan kita untuk satu majelis. Masya Allah, meskipun betul. Kita berada di tempat yang jauh, di tempat yang berbeda, di ruangan yang berbeda pula gitu ya. Betul itu, melintas laut ya, melintas udara ya. Iya. Di berbagai kota, di berbagai pulau provinsi ya. Bahkan ada kawan-kawan kita di negara lain kan ya. Iya. Sungguh ini adalah sebuah kebahagiaan yang tentu akan sangat malu bagi kita kalau kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu, berjumpa bersama di forum, di majelis yang yakin Allah melimpahkan berkah. Masya Allah, amin. Apalagi studio kita ini, Suara Surabaya ini, dengan majelis ini Allah berikan berkah ya Mbak Ayu ya. Amin ya Rabbal alamin. Semua yang ada di sini sehat ya. Amin ya Allah. Rezekinya dicukupkan, diberkahi ya, keluarganya dibahagiakan ya, dijauhkan dari segala kesulitan ya. Manajemennya juga terus semakin baik dan terus baik dan terus baik gitu ya. Nikmat tuh, banyak doanya Ustaz. Loh iya. Apalagi ini tantangan kehidupan ini kata semakin tidak pasti ya. Ya Ustaz. Ya Allah, saya mendengar itu, Masya Allah, ini ada perang yang perang besar ini ya, antara AI dan DeepSeek. Masya Allah, betul itu. Itu lain kali aja. Iya. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah. Ya, ini sebetulnya bukan perkara yang remeh Mbak Ayu ya. Ini pasti sebuah perkara yang sangat penting, sehingga Rasulullah memberikan tuntunan dan ajaran kepada kita. Yaitu ini kan sebetulnya kalau kita bicara manajemen kan pasti bicara ini. Oh iya. Pasti bicara betul, ini. Betul. Ya. Manajemen apa saja wis. Pokoknya menyebut kata manajemen pasti ada unsur yang tadi Mbak Ayu singgung di awal. Dan ternyata itu prakteknya ya dari dulu ila yaumil qiyamah gitu. Allah, sudah ada. Akan ketemu praktek nanti seperti ini kan ya. Iya. Sedemikian rupa sehingga Rasulullah memberikan peringatan yang sangat saklek gitu ya. Lugas dan jelas. Pendek sekali hadisnya. Dan ini masyhur hadis ini. Hadis dari Abdullah bin Umar. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "U'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa araqahu." Artinya, berikanlah kepada seorang pekerja atau para pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Rawah Ibnu Majah.
Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini pendek. Utul ajira ujrahu qabla ayyajifa araquhu. Ini sungguh pendek tetapi ya penting dan menentukan. Saapi-api manajemen Mbak Ayu, saapi-api lembaga. Tetapi pada saat urusan ini tidak baik, bubar wis. Selesai sudah. Sehingga sebegitu pentingnya sampai-sampai Rasulullah itu memberikan atau menyampaikan tuntunan yang begitu lugas, singkat. Pokok enak wis mari penggaweane dan bayaran gitu maksudnya ya. Pokoknya kalau sudah selesai upah pekerjaannya, segera tunaikan bayarannya atau upahnya. Jangan ditunda-tunda. Memang sebagian kawan-kawan pengusaha ada pikiran kadang-kadang itu kan, saya diputar duitnya kan itu ya. Sebentar ini untuk mengembangkan investasi, untuk mengembangkan modal dan sebagainya. Tidak. Menurut ajaran agama kita, gaji upah untuk pekerja itu harus ditunaikan. Tidak ada tapinya gitu ya. Tidak ada tapinya. Kenapa? Karena memang haknya dia. Dan kalau tidak ditunaikan, kalau tidak menunda saja, kata Rasulullah ini matlul ghaniyyi zulman, kata Rasulullah. Matlul ghaniyyi zulman, menunda penunaian atau pemberian kewajiban. Termasuk kezaliman, hadis riwayat Bukhari. Jadi sungguh tidak ada alasan bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita yang mempekerjakan setiap pekerja untuk menunda memberikan upahnya untuk mereka. Saking segeranya, saking urgennya sampai Rasulullah membuat perumpamaan sebelum kering keringatnya. Coba. Padahal kalau kita olahraga itu Mbak Ayu ya, habis olahraga, keringetnya kayak ngono ya. Ayo coba itu berapa lama kering itu, keringat itu. Hitung saja. Kira-kira seperti itulah. Habis itu mestinya hari ini dia upahnya diberikan, masih ditunda minggu depan. Ono iki minggu depan. Ya Allah. Itu kata Rasulullah adalah matlul ghaniyyi zulman, menunda penunaian kewajiban termasuk kezaliman. Sudah, tidak usah kita tunda. Kalaupun misalnya saat ini duitku ngepres, ya ngepres itu bagian, kalau itu haknya pekerja berikan. Karena dengan begitu niati saja ketika menunaikan hak itu demi untuk melaksanakan perintahnya Rasulullah. Misalnya gitu ya Mbak Ayu ya. Wis, silahkan. Ya Allah saya ngikuti perintah Rasul, walaupun ini uang tinggal sekian ngepres. Ini saya berserah diri kepada engkau, tak kasihkan pegawaiku misalnya gitu. Allah akan menurunkan berkahnya, Allah akan menurunkan rahmatnya. Usaha yang kita lakukan ini berkembang setelah itu. Terjauhkan dari kebangkrutan, terjauhkan dari bala itu kan. Kata teman-teman pengusaha itu kan, kalau sesama pengusaha itu katanya juga ada yang bermain cara yang tidak baik kan Mbak Aya, dengan cara jahat kan. Itu oleh Allah akan disingkirkan itu nanti orang-orang yang akan berniat jahat kepada usaha yang kita lakukan. Dengan apa? Dengan kita berkomitmen kuat, tidak pernah menunda pemberian atau pembayaran upah kepada pegawainya. Ya memang prihatin ya, kita prihatin, saya prihatin kalau kemudian di beberapa waktu demo ya para pekerja itu penuntut haknya. Mestinya tidak perlu begitu, tidak perlu terjadi hal seperti itu jika kita yang mempekerjakan itu begitu pekerjaan ditunaikan, begitu pekerjaan diselesaikan, maka setelah itu sesegera mungkin kita tunaikan haknya, kita tunaikan upahnya. Kalau nggak begitu juga, ini di sabda Rasul yang lain nadanya sama. Layul wajidi yukhillu irdahu wa uqubatuhu. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah bersabda, orang yang menunda kewajiban halal kehormatan dan pantas mendapat hukuman. Jadi memang dalam urusan ini sebetulnya juga istilahnya syariat atau hukum negara, hukum Islam. Memang orang-orang atau ya para
majikan, orang yang mempekerjakan kemudian ia tidak menunaikan kewajibannya, memberikan haknya kepada pekerja, itu boleh dihukum. Boleh dihukum, ya memang dihukum. Kata Rasulullah itu sudah selesai dia. Kenapa? Karena memang ini kan akan terjadi kekacauan kan Mbak Aya. Kalau sampai orang sudah bekerja, kemudian haknya tidak ditunaikan. Ini kan sama dengan ya apa istilahnya, minum keringatnya, menghisap darahnya kan gitu. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan tenaganya, pikirannya, dikorbankan jiwanya barangkali untuk melaksanakan tugasnya itu. Itu untuk apa? Mereka kan punya anak, punya istri, punya keluarga yang menjadi tanggungannya kan. Yang kalau itu tidak dia mendapatkan hasil dari pekerjaannya itu, seperti apa nanti istri, suami atau keluarga yang ditinggalkannya. Padahal apa itu sangat diharapkan untuk kehidupan mereka, membeli beras, untuk membayar biaya pendidikan putra-putri, sebagainya. Kebutuhan hidup yang primer itu pasti akan sangat tergantung oleh upah atau gaji yang mestinya diterima. Sekarang nggak menerima, coba apa yang terjadi? Kekacauan ini yang sungguh menjadi keprihatinan Rasulullah, panutan kita. Sampai segini nih, sampai di sini loh agama kita ini ngatur Mbak Ayu ya. Mengatur bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita menjalankan ekonomi kita. Kan ya ada berita kan juga, ini sabar ya, ini kita sedang mengembangkan usaha misalnya gitu ya. Itu gimana Ustaz? Ketika pimpinannya atau manajernya atau bosnya, majikannya ini sedang dalam kesulitan begitu, akhirnya ya nggak bisa tepat waktu gitu. Apalagi itu ada sebutan kalau membayar tepat waktu itu juga bagian dari ujian kejujuran sang pimpinan gitu Ustaz. Nggak bisa. Kalau sudah kalau sudah kesepakatan kerjanya ya, bahwa misalnya pemberian upah itu tanggal 5 misalnya gitu ya, tanggal 5 gitu ya. Kalau terjadi penundaan, ya kata Rasul tadi, apa sebabnya? Apakah ada yang darurat itu ya? Kan tadi tidak ada apa-apa kan? Pokoknya ya kalau sudah di tanggal 5 diberikan dulu, baru nanti bicara yang lainnya kan itu. Karena tanggal 5 kan dari tanggal 4 bulan lalu sampai tanggal 5 bulan ini kan Mbak Ayu ya. Betul. Lah, bagaimana kita mengganti atau mempertanggungjawabkan tanggal 4 bulan lalu hingga tanggal 5 hari ini? Ya kan harus kita tunaikan apa yang menjadi haknya mereka. Baru setelah hak itu ditunaikan, baru bicara yang lain-lainnya gitu. Dan itu akan memaksa kita sebagai pemilik usaha ya, atau sebagai orang yang mempekerjakan, untuk betul-betul membuat perencanaan keuangan, penghitungan budgetingnya juga harus baik. Ini kan dampaknya kan besar ini kan Mbak Ayu, walaupun sepertinya hanya satu hal, tapi kan akan menentukan banyak hal dalam aspek gitu ya. Aspek dalam kita bermuamalah, menjalankan usaha. Sehingga tidak boleh begitu pekerja sudah selesai tugasnya, maka kita yang mempekerjakan segera tunaikan. Masya Allah. Jangan ditunda. Dengan begitu yakin rahmat Allah akan datang terhadap usaha yang kita lakukan. Walaupun ini sulit, ya kita sampaikan, aku bulan ini terus terang iki ngepres loh ya duit, bisa gitu ya. Kan senang ya kalau pekerja itu juga dilibatkan diskusi, dilibatkan untuk menyelesaikan masalah, walaupun tidak semua masalah bisa kita melibatkan para pekerja, tapi kan begitu mereka kita libatkan kan ada ada loyalitas yang terbangun di antara mereka. Kira-kira begitu, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Insya Allah menjadi pengingat siapapun di antara kita yang saat ini juga ada di ujung atau di posisi pimpinan begitu ya. Insya Allah tidak akan pernah tertunda pembayarannya. Amin. Yang di bawah pun juga sama. Insya Allah selalu menjadi ini ya, sebelum keringatnya kering, insya Allah sudah
terima transferannya gitu ya Ustaz. Amin. Insya Allah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.